Shalom saudaraku, hari ini saya mau mengajak kita kembali belajar dari satu judul firman Tuhan, yaitu di dalam Filipi 3 ayat ke-13. Di sana Rasul Paulus berkata begini, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Sekali lagi saya bunyikan ayat ini, saudara-saudara, aku tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Nah, saudaraku, dari kata melupakan apa yang di belakangku ini, apa maksud Paulus? Ini adalah tulisan dari seorang Paulus, saudaraku. Kalau dia berkata aku melupakan apa yang ada di belakangku, apa yang ada di belakang Paulus? Paulus adalah seorang yang memiliki masa lalu yang sangat-sangat buruk menurut saya, saudaraku, di mana dia pada masa itu tidak menyukai kekristenan. Dia sangat membenci orang-orang yang mengenal Yesus, sehingga pada suatu ketika Tuhan panggil dia dan dia boleh menjadi seorang hamba Tuhan. Dan menurut saya dia menjadi hamba Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Dia mengasihi Tuhan dengan luar biasa. Nah, saudaraku, saya mau mengajak kita belajar hari ini dari kata melupakan apa yang ada di belakang kita. Ini artinya meninggalkan perbuatan lama kita, meninggalkan kehidupan lama kita. Nah, saudaraku, kalau saya boleh sebut ini yang saya sebut dengan move on, belajar untuk move on. Wah, kalau kita dengar kata move on, saya percaya anak muda setiap kita pasti ada yang bilang begini, Pak Gembala, susah sekali bagi saya untuk move on, susah sekali untuk saya memulai suasana yang baru karena saya sudah terlalu nyaman dengan masa lalu saya. Wah, saya mau bilang begini, saudaraku, memang bukan hal yang mudah untuk kita bisa move on. Kenapa? Kalau kita tidak pernah mengerti alasan untuk move on, saya berani jamin bahwa engkau tidak akan pernah berhasil dalam move on. Oleh sebab itu hari ini saya mengajak kita belajar dulu. Untuk kita bisa berhasil dalam move on, kita bisa berhasil meninggalkan kehidupan lama kita, kita harus mengerti apa alasannya. Ada dua alasan yang saya pelajari hari ini ya, saudaraku. Yang pertama, mengapa kita perlu move on, mengapa kita perlu meninggalkan kehidupan lama kita, saudaraku. Yang pertama alasannya adalah agar kita tidak stagnan. Agar kita tidak memiliki kehidupan yang stagnan. Apa artinya? Kehidupan yang berjalan di tempat, saudaraku, kehidupan yang tidak menghasilkan apa-apa. Karena orang yang susah move on, biasanya dia hanya akan di situ-situ saja terus. Tidak ada hal yang banyak yang dia bisa buat. Padahal dalam Filipi 1 ayat 22 di sana dikatakan kalau aku harus hidup di dunia ini, itu artinya aku hidup harus memberi buah. Kita hidup ini untuk memberi buah. Kalau kita hidup stagnan, artinya hidup kita tidak berguna, hidup kita tidak berbuah. Dan kalau kita tidak berbuah, firman Tuhan mencatat kita akan ditebang dan kita akan dibakar oleh api. Nah, artinya apa, saudaraku? Mari kita belajar move on dan kita mengerti alasannya agar kita tidak berjalan di tempat. Karena hidup ini terlalu berguna, hidup ini terlalu berharga untuk kita terus berjalan di tempat. Masih ada yang lebih baik lagi di depan sana. Masih ada kehidupan yang lebih lagi baiknya di sana yang harus kita gapai, yang harus kita raih. Mari belajar move on. Kenapa? Karena alasannya agar kita tidak hidup stagnan, hidup berjalan di tempat. Lalu yang kedua, alasan yang kedua, mengapa kita perlu move on dalam hidup ini dari kehidupan lama kita, dari kehidupan kita yang jauh dari Tuhan. Mari kita belajar untuk move on dari semua itu dan berjalan kembali dengan Tuhan. Apa alasan yang kedua? Alasan yang kedua adalah agar hidup kita tidak kehilangan tujuan. Wah, saudaraku, hari ini ada banyak anak-anak muda yang kehilangan tujuan. Kenapa? Karena mereka gagal move on. Mereka selalu berfokus kepada masa lalu. Saya mau bilang begini, hidup kita bukan tentang masa lalu, tapi hidup itu tentang masa depan, di mana kita berjalan dengan Tuhan. Saudaraku, saya mau bilang begini hari ini untuk apa? Mari kita mengerti bagian ini supaya kita belajar untuk move on dalam hidup ini. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata bahwa ketika engkau belajar move on, engkau akan memiliki tujuan yang benar dalam hidupmu. Engkau tidak akan kehilangan arah. Bayangkan sebuah kapal, ketika kapal itu ada di tengah laut, ketika dia tidak memiliki tujuan dan kehilangan amunisi, saya percaya kapal itu akan tenggelam. Demikian juga dengan hidup kita. Kalau kita kehilangan tujuan dalam hidup ini, kita kehilangan arah dan kita merasa hidup kita tidak berguna lagi, hidup kita tidak ada manfaat lagi, saya percaya hidup kita akan hancur. Tapi kalau kita memiliki tujuan kita apa? Mari kita buka dalam 2 Timotius 4 ayat 7. Di sana dikatakan bahwa Paulus berkata tujuan hidupnya adalah untuk mencapai, aku telah mengakhiri pertandingan ini baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Tujuan hidup kita adalah untuk mengakhiri pertandingan ini dengan baik. Artinya apa? Kita perlu menyelesaikan pertandingan hidup ini. Hidup ini adalah sebuah pertandingan yang harus kita menangkan, saudaraku. Menangnya bagaimana caranya? Menang adalah di mana kita bisa menggunakan hidup kita ini
untuk Tuhan, untuk menjadi berkat bagi sesama, menjadi garam, menjadi terang bagi dunia ini, mengenalkan Yesus pada dunia ini. Itu tujuan hidup kita. Kita berhasil, kita memuliakan Tuhan. Dalam apapun yang kita kerjakan, kita memuliakan Tuhan. Itulah tujuan hidup kita hari ini. Mari mengerti bagian ini, selesaikan pertandingan hidup kita dengan baik. Wah, jangan terfokus kepada masa lalu kita yang membuat kita stagnan, yang membuat kita kehilangan tujuan. Tapi mari kita melangkahlah bersama dengan Tuhan. Karena janji Tuhan indah, janji Tuhan itu luar biasa. Berkat Tuhan itu indah, berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita. Tuhan sudah menyediakan masa depan yang terbaik buat setiap kita. Dari tempat ini saya berdoa, Tuhan memberkati. Halo teman-teman, terima kasih sudah setia dalam menyaksikan program ini. Saya berdoa biarlah teman-teman semua boleh diberkati dengan program ini, semakin menjadi pribadi yang mengandalkan Tuhan, semakin menjadi pribadi yang terus memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe, bahkan jika diberkati oleh share juga video ini biar lebih banyak lagi teman-teman lainnya yang boleh diberkati dengan program ini. Dari tempat ini saya berdoa biarlah Tuhan memberkati setiap kita.